Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya, Quadratus Nugraha. Kali ini saya akan berbagi salah satu pengalaman saya berkaitan dengan bidang atau profesi yang saya tekuni, yaitu sebagai seorang guru, dan juga pengalaman dari rekan-rekan saya yang sama profesinya, yang saat ini kita sedang dalam proses pembelajaran online. Kita ditugaskan untuk belajar dan mengajar secara online atau dari rumah masing-masing. Yang saya share adalah pengalaman kami bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang kira-kira bisa efektif dan juga menyenangkan untuk anak. Dan tentu harusnya ini tidak memberatkan kepada orang tua. Bagaimana tipsnya atau triknya? Berikut ini. Karena kita pembelajarannya secara online, kita anggap menyeluruh satu sekolah ini belajar di rumah masing-masing. Nah, sebetulnya garda terdepan untuk proses pembelajaran online ini adalah siapa? Adalah wali kelas masing-masing. Kenapa wali kelas? Karena wali kelas lah yang memegang kendali atau kontrol terhadap seluruh murid yang ada di kelas tersebut. Sedangkan guru bidang studi hanya tinggal mengikuti jadwal yang diberikan atau disesuaikan oleh wali kelas tersebut. Oke, hal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kita harus memiliki kelas. Kelas yang dimaksud di sini adalah tempat untuk kita berinteraksi dalam satu kelas tersebut. Artinya, jika di sekolah kita berada dalam suatu ruangan dan itu dinamakan kelas, nah maksud kelas online ini juga kita harus memiliki satu ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, di mana di dalamnya ada jadwal, ada gurunya, ada jadwalnya, ada muridnya, kemudian ada materi, ada tugas, dan itu semuanya harus bisa diakses. Untuk pembuatan kelas ini kita bisa menggunakan Google Classroom, karena dengan Google Classroom ini kita selaku seorang guru bisa membuat jadwal di dalamnya, kemudian ada materi juga, bisa membuat tugas juga, murid juga bisa masuk ke dalamnya, kita bisa berinteraksi. Bahkan bukan cuma guru kelas saja yang memegang kelas tersebut, tapi juga guru-guru bidang studi lain bisa kita invite, bisa kita masukkan ke dalam Google Classroom tersebut. Artinya proses pembelajaran atau sistem pembelajaran akan berlangsung dengan cukup baik, bahkan bisa seperti halnya ketika kita mengajar langsung di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadwal pembelajaran. Jadi setelah kita punya kelas, kita harus memiliki jadwal pembelajaran yang nanti di kelas itu kita masukkan, atau di Google Classroom itu kita masukkan jadwal setiap harinya atau dalam satu pekan. Nah, yang membuat jadwal ini siapa? Yang membuat jadwal adalah wali kelas atas hasil koordinasi dengan guru kelas yang lain atau sekutu paralel dan guru-guru bidang studi yang lain. Pengalaman kami, ternyata anak itu tidak bisa kita berikan tugas atau pembelajaran bisa berlangsung dari pagi sampai sore, karena itu akan terasa cukup melelahkan, apalagi harus berhadapan terus dengan layar komputer ataupun layar HP. Maka untuk mengantisipasinya, maksimal pembelajaran dalam satu hari itu ada 3 mata pelajaran atau 2 pelajaran. Yang ketiga adalah harus ada tatap muka atau live. Maka aplikasi yang bisa digunakan adalah salah satunya yang sudah banyak orang gunakan saat ini, yaitu Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting ini bisa diaplikasikan atau bisa digunakan baik di laptop ataupun di handphone. Berkaitan dengan jadwal tadi, saya sarankan atau teman-teman saya yang sudah menjalankan, khususnya wali kelas, adalah melakukan Zoom Meeting setiap pagi sesuai jadwal. Untuk apa? Untuk menyiapkan, mengondisikan murid-murid kita dalam proses pembelajaran hari itu. Meskipun jadwalnya sudah ada, tapi kalau misalkan setiap pagi, misalnya jadwal pembelajaran itu diawali dari jam 8 misalnya. Jam 8 ini dilakukan untuk kontak time dengan wali kelas selama 30 menit atau 15 menit, tergantung kebutuhan. Nah, selama kontak time atau live dengan wali kelas ini, wali kelas akan memimpin mulai dari berdoa, atau misalkan pembiasaan dengan Asmaul Husna, atau tadarus, atau sharing, menanyakan kabar, dan hal lainnya itu bisa dimanfaatkan dalam kontak time atau live jam pertama wali kelas tersebut. Itu setiap hari. Kemudian wali kelas juga menyampaikan pada murid-muridnya tugas atau jadwal yang harus diikuti selama satu hari tersebut. Dari jam 8 sampai misalnya jam 12. Apa saja materi yang akan mereka pelajari? Misalnya jam 8.30 mereka akan istirahat sejenak untuk sholat duha. Kemudian jam 9 mereka harus masuk lagi ke Google Classroom dan klik misalnya link untuk pembelajaran SBDP misalnya. Itu ada linknya, apakah itu live dengan gurunya, atau link untuk melihat video, atau link untuk melihat materi yang ada di dalam Google Classroom tersebut. Selanjutnya, bukan hanya wali kelas yang bisa melakukan tatap muka atau live dengan muridnya, tapi guru bidang studi lain pun yang mengajar di kelas tersebut, yang jika dalam satu hari itu ada jadwalnya, mereka juga bisa melakukan live atau pembelajaran secara online menggunakan Zoom Meeting tersebut. Tidak perlu lama-lama, cukup menjelaskan kurang lebih 30 menit atau 40 menit maksimalnya.
menyampaikan materi ataupun menyampaikan nasihat, apapun itu, yang penting ada komunikasi dengan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu betul-betul terkontrol, merasa benar-benar si gurunya itu mendampingi selama 1 hari itu dalam pembelajaran sesuai jadwal. Jadi tidak lagi ada yang merasa memberatkan pada orang tua, karena memang anak jika sudah berhadapan dengan proses pembelajaran online, baik itu menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Classroom, mereka akan fokus dan akan terpantau oleh gurunya masing-masing. Selanjutnya adalah adanya pemberian materi dan juga tugas. Nah, untuk pemberian materi, seperti yang di awal saya bilang, ini bisa dimasukkan ke dalam Google Classroom, baik itu berupa link video, berupa link ID Zoom Meeting untuk melakukan live, atau berupa link materi PowerPoint ataupun Google Drive yang ada di Google Drive, ataupun apapun itu, yang penting si anak bisa mengakses dari Google Classroom tersebut. Nah, kemudian tugas yang diberikan juga, kalau misalkan untuk menguji pengetahuan, tidak perlu lagi guru harus menyuruh murid mengerjakan halaman sekian sampai sekian, kemudian nanti hasilnya dipoto. Tidak, itu akan cukup menyulitkan. Jadi cukup apa? Guru membuat soal dengan menggunakan aplikasi Google Form atau Google Formulir. Jadi di situ nanti bisa di-share linknya, anak-anak tinggal langsung mengerjakan menggunakan handphone ataupun laptop, dan hasil pengerjaan soal siswa atau murid tersebut bisa langsung terdeteksi atau bisa langsung muncul di Google Classroom dan Google Form atau Google Drive si guru pengampu atau pengajar tersebut, dan hasilnya sudah ada, nilainya sudah ada, sudah tidak bingung lagi, tinggal guru nanti merekap. Itu salah satu tugas untuk ujian pengetahuan. Lalu untuk ujian keterampilan, misalnya PJOK atau SBDP, bagaimana caranya? Caranya adalah, karena ini praktik, bisa dengan menugaskan anak untuk melakukan aktivitas atau apapun materi yang diberikan oleh guru sebelumnya, baik itu melalui video ataupun melalui live. Kemudian si anak harus merekam aktivitas tersebut, dan itu bisa dikirimkan ke gurunya baik melalui WhatsApp ataupun bisa melalui Instagramnya ataupun bisa melalui email. Apapun itu, yang penting si anak ini bisa mengirimkan hasil pekerjaannya ke gurunya. Kemudian selanjutnya, jika pembelajaran online ini dilaksanakan cukup lama, misalnya bisa sampai 1 bulan atau berapa minggu, maka harus ada pekan atau hari refresh atau hari istirahat selain hari Sabtu dan Minggu. Karena terkadang kalau misalkan pembelajaran online ini terus berlangsung seperti itu saja tanpa adanya inovasi-inovasi, maka baik guru ataupun anak, bahkan orang tua akan merasa jenuh. Maka bisa sesekali wali kelas itu bisa memberikan waktu refresh untuk murid-muridnya dengan hal yang bermanfaat. Contoh misalnya dengan hari itu hanya digunakan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan hobi atau minat masing-masing anak. Tapi yang jelas disarankan untuk tidak keluar. Kalau misalkan kondisinya seperti sekarang saat wabah corona sedang merebak. Apa yang biasa dilakukan oleh anak-anak? Misalnya menonton live tayangan film yang disukai anak, atau bisa membaca buku yang disukai anak, atau bisa anak berolahraga di rumah dengan keluarganya. Silahkan berikan kebebasan dalam 1 hari itu. Mungkin itu tips yang bisa saya sampaikan, hasil dari sharing teman-teman juga yang sudah melakukan, dan ada beberapa sekolah dari teman-teman saya yang sudah melakukan hal seperti ini, dan itu cukup efektif. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan guru semuanya video ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.